coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Sedangkan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Kasus ini teridentifikasi pertama kali di Wuhan, China pada tahun 2019. Cara penularan. Nah, cara penularan atau cara penyebaran virus ini atau patogen ini dapat melalui kontak dekat, lingkungan, ataupun benda yang terkontaminasi virus dan droplet saluran napas. Droplet merupakan partikel yang berisi air dengan diameter lebih dari 5 mikrometer. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu, biasanya 1 meter, ke permukaan mukosa yang rentan. Partikel droplet cukup besar, sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Produksi droplet dari saluran napas diantaranya seperti batuk, bersin, atau berbicara, serta tindakan prosedur respirasi atau bronkoskopi insersi tuba trakea. Lalu, bagaimana cara pencegahan agar kita tidak terpapar oleh COVID-19? Salah satu pencegahan dapat dilakukan melalui aktivitas fisik. Beberapa contoh exercise yang dapat dilakukan di rumah. Tipe pertama ada aerobik dengan exercise senam sehat, berjalan di sekitar rumah, dan sepeda statik. Kemudian tipe kedua ada resisten dengan memanfaatkan beban tubuh. Exercise pada tipe kedua ada squat, walking lunge, plank, jumping jack, push up, dan sit up. Kemudian tipe ketiga ada flexibility dengan exercise stretching berupa warm up dan cool down. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pencegahan melalui nutrisi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Menjaga pola makan sehat dan bergizi seimbang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi dalam keadaan bersih dan benar-benar matang. Kemudian, kita juga perlu memperhatikan dalam mengkonsumsi makanan gizi seimbang, yaitu pertama, makan dengan komposisi zat gizi yang lengkap dan bahan makanan yang beraneka ragam. Kita dapat menggunakan pedoman isi piringku, di mana dalam satu kali makan, kita mengusahakan separuh isi piring berisi sayuran dan buah-buahan, seperenamnya berisi lauk hewani dan nabati, dan sepertiganya berupa makanan pokok. Selama masa pandemi ini, kita usahakan untuk lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah yang mengandung banyak vitamin dan mineral alami. Sayur dan buah ini dapat kita konsumsi sebagai makanan selingan. Kemudian yang kedua, membatasi konsumsi natrium atau garam serta gula. Konsumsi garam yang dianjurkan per hari yaitu 5 gram atau sekitar 1 sendok teh. Sedangkan untuk gula 40 hingga 50 gram per hari, kurang lebih 4 sendok makan. Yang ketiga, mengkonsumsi cairan yang cukup 6 hingga 8 gelas per hari guna mencukupi kebutuhan cairan harian. Sebaiknya mengkonsumsi air putih dan membatasi minuman manis, bersoda, minuman yang mengandung bahan adiktif seperti yang berada dalam minuman kemasan.
Pencegahan virus corona dengan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, makan dengan gizi yang seimbang. Yang ketiga, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang keempat, jaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, minum air mineral 8 gelas per hari. Yang ketujuh, makan makanan yang dimasak dengan sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Yang kedelapan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Yang kesembilan, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Yang kesepuluh, jangan lupa berdoa. Dan yang terakhir, menghindari kontak dengan hewan. ODP, singkatan dari orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan adalah orang yang mengalami demam 38 derajat Celcius atau memiliki riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. PDP, singkatan dari pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu memiliki riwayat demam 38 derajat Celcius disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan. OTG. OTG atau orang tanpa gejala merupakan seseorang yang tidak bergejala namun ia memiliki risiko tertular dari seseorang yang terkonfirmasi COVID. OTG ini memiliki kontak yang erat dengan seseorang yang telah terkonfirmasi. Kontak erat tersebut misalkan kontak fisik, berada dalam ruangan, dan berkunjung dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan 14 hari setelah kasus timbul gejala. Pasien positif. Pasien positif merupakan seseorang yang telah dikonfirmasi bahwa ia terinfeksi COVID-19. Konfirmasi ini didasarkan pada hasil pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction. Jika hasilnya ringan, maka ia cukup isolasi dari rumah. Jika hasilnya sedang, maka dianjurkan untuk dibawa ke rumah sakit darurat. Dan jika hasilnya berat, maka sangat dianjurkan untuk dibawa ke rumah sakit rujukan. Doa berlindung dari penyakit menular. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit yang jelek lainnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1554 dan hadis riwayat Ahmad nomor 192.